Waalaikumsalam Bu Yulis. Apa kabar Ah, nih? alhamdulillah, baik Bu. Iya, ada apa nih Bu Yulis? Ah, mau cerita-cerita sedikit Bu tentang permasalahan di sekolah. Oh ya, permasalahan sekolah. Seperti apa permasalahan sekolahnya? Ya Bu, di sekolah itu ada seorang guru yang jarang sekali masuk kelas Bu. Jarang sekali masuk kelas ya. Jadi maksud Ya. Bu Yulis ini menemui saya ini tujuannya untuk apa nih? Nah, tujuannya pengen sharing aja sih Bu, siapa tahu saya dapat solusi gitu Bu, ketika saya sharing-sharing dengan Ibu gitu. Oke. Jadi tadi ada guru yang malas masuk kelas gitu ya. Terus Iya, eh, menurut Bu Yulis itu apa ya? Maksudnya tuh disebabkan oleh apa? Karena apa? mungkin eh, guru itu mungkin sih karena saya kan belum belum berbicara secara langsung sih Bu. Kayaknya ada permasalahan pribadi. Jadi kayak guru itu kadang masuk, kadang enggak gitu. Kadang masuk, kadang enggak. Baik. Iya. Lalu eh, bagaimana apa ya? Bu Yulis merencanakan untuk kedepannya gitu tentang yang guru tadi. Ke depannya sih, sebenarnya gini Bu, kan, anak-anak kan biasa Bu, anak-anak tuh kan sering cerita ke saya gitu kan, pas saya masuk kelas mereka kan, "Bu, katanya ada guru yang nggak masuk kelas," gitu. Terus tuh kami kan jadinya ketinggalan pelajaran nih sama sama kelas yang di sekolah saya kan gurunya guru mapel, Bu. Jadi ketika, di satu minggu itu kan cuman cuman 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran aja kan. Jadi mereka itu kalau satu kali nggak masuk berarti, apa namanya, ketinggalan udah sama kelas yang lain gitu. Jadi pengennya sih, saya itu, apa namanya, menemukan solusi gimana caranya, supaya guru itu bisa masuk gitu. Oke, baik. Kemudian kesempatan apa yang Ibu Yulis miliki untuk bisa menjalankan rencana tadi kira-kira? Kan, ini masih belum belum sih, Bu, karena saya masih belum berani gitu, Bu, untuk menanyakannya. Takutnya, guru itu merasa tersinggung atau gimana gitu kalau saya tanyakan. Gitu ya. Eee, Iya, Misalkan mau mau melanjutkan kira-kira kekuatan peluangnya untuk melakukan itu tuh berapa persen kira-kira nih menurut Bu Yulis? kalaunya ada keyakinan untuk ada keyakinan saya untuk menanyakan mungkin, 80% saya bisa sih, Bu. Tapi, lihat situasi ketika bapak atau ibunya itu maksudnya, apa namanya, eee, kayak suasana hatinya tuh nah bagus gitu nah. Ya ya ya. Lalu apakah ada strateginya mungkin untuk menjalankan rencana seperti yang Ibu Yulis sampaikan tadi? Pengennya sih, kayak ngobrol biasa ya, Bu, soalnya kan takutnya kalaunya pas, kita negurnya, "Pak," atau "Bu," gitu kan, nggak enak kan, kita harus Ya. pas ngobrol pas pas nyantai kah gitu kan, ngobrol bareng gitu, apa namanya, pas lagi baik-baik aja mungkin jadi kayak kayak situasinya tuh ngalir aja gitu. Oke. Berarti kayak gitu tadi ya. Terus, kira-kira, untuk melakukannya itu perlu waktu berapa lama nih, Bu, yang Ibu Mmm. perlukan? Tepatnya sih Bu, karena, kasihan loh anak-anak kalaunya guru tersebut itu nggak masuk terus gitu kan. Itu sih. Cepatnya ya? Iya. Oke.
eee, untuk hal tersebut, apakah Ibu akan berkelanjutan atau berkomitmen untuk membuat rencana tersebut? Misalkan kalau hal itu terulang lagi atau bagaimana kayak gitu, terus siapa nih yang lebih dulu untuk melakukannya kayak gitu. Nah, adakah rencana seperti itu? Gini, kan biasanya kalaunya di sekolah itu kan tergantung cerita anak-anak sih. Anak-anaknya itu, cerita ke saya biasanya, "Bu, biasanya, ada guru ini yang nggak masuk." Nah kan jadi kan saya itu karena saya sebagai kesiswaan juga kan, jadi kan, merasa kayak, terpanggil lah gitu kayak tuh Kak, gitu kan, pengennya tuh anak-anak itu masuk kelas, belajar dengan, apa namanya, dapat dapat pelajaran seperti biasa gitu. Mmm, Pengennya ya, seperti itu sih, mhm. baik. Berarti ini, eee, Ibu berani bertanggung jawab ya, misalkan untuk melakukan Iya. sebuah rencananya ya? Iya, iya karena kan, kewajiban saya juga, sebagai kesiswaan jadi otomatis saya pasti bersentuhan langsung dengan siswa-siswa saya gitu. Walaupun ibaratnya, itu cuman permasalahan dengan guru yang lain, tapi setidaknya saya bisa juga membantu gitu dengan siswa. Iya, baik. Jadi kira-kira nih dari percakapan kita ini, apa nih yang sudah dapat Ibu Yuli Mmm. simpulkan kira-kira? Disimpulkan berarti saya harus, apa namanya, berani untuk menanyakan kepada guru tersebut, eee, kenapa jadi beliau tidak bisa masuk kelas. Jadi Mhm, kalaunya bisa diminimalisir ketidakmasukan kelasnya itu kan, bisa aja kan dikasihkan tugas atau apa gitu kan. Jadi, pokoknya harus ada komunikasi antara saya dan guru tersebut, biar biar guru tersebut itu tahu gitu anak-anak itu perlu beliau gitu. Mungkin oke. itu. Jadi komunikasinya diharapkan Mhm, seperti itu ya? iya. Oke, baik. Semoga berhasil untuk rencananya ya Bu Yulis, Iya, belum tahu makasih Ibu. kabar terbarunya lagi apakah Iya, bisa nanti berjalan nanti saya akan baik. akan cerita-cerita lagi Bu, gimana perkembangan guru tersebut karena ada bukannya satu atau, satu bapaknya kan ada bapak, ada ibu juga gitu. Kadang-kadang kan, Mmm, apa namanya, kita itu kan punya punya apa namanya, punya kesibukan juga gitu. Mungkin, ada halangan apa, jadi saya mau pengen tanya deh, walaupun dikira kayaknya kepo deh. Karena ngurusin ada hidup orang banget ya, iya, tapi kan, terlihat. itu untuk anak-anak juga gitu kan, bukan Iya, untuk iya, saya pribadi gitu kan, kasihan anak-anak aja gitu. Nah, mungkin itu, iya. Bu. Siap, siap. Ditunggu Iya, informasi oke, terima terbarunya dari kasih, Bu. rencananya, semoga berjalan Iya, dengan lancar, alhamdulillah. makasih, Bu. Nanti saya ke sini lagi buat cerita-cerita. Iya, Oke, saya, oke. pulang dulu ya, Bu. Iya, Oke. jangan lupa ya kabar terbarunya Iya, Ibu Yulis. terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Waalaikumsalam. Halo, Bu. Apa kabar Halo. nih? Alhamdulillah baik-baik aja, tapi ya Tumben gitulah. banget ke sini. Ini tumben banget. Pasti ada sesuatu nih. Ada masalah, Bu? Iya nih Bu Yulis lagi rada-rada kesel banget nih sama anak-anak di Ah, kelas. heeh. Gini loh Bu, Ya, saya cerita ya ceritakan sedikit aja, ya. Bu. Heeh, ceritakan aja. Sama ulun pokoknya bebas. Jadi, dijamin, kerahasiaannya. Nah, berasa konseling nah saya. Oke, jadi gini, saya malu sih sebenarnya cerita sama yang lain. Di kelas saya itu ketika saya ngajar itu, anak-anak tuh kayak kurang memperhatikan gitu, Bu. Mereka pada, apa ya, suntuk, terus Mhm. males, terus asik sendiri, kadang tuh juga ada yang tiduran gitu di meja. Saya jadi bingung gitu, Mmm. gimana caranya, solusinya, kayak gitu.
Biasanya Ibu, ngajarnya gimana sih, Bu? Jadi sampai anaknya kayak gitu? Ya kayak biasa aja sih Bu, saya bacakan teks, saya tuliskan di papan tulis, gitu-gitu aja. Apa Ibu nggak pernah, apa namanya, mencoba solusi yang lain gitu, pembelajaran yang lain? Nggak Selama pernah? ini nggak pernah sih Bu, nggak pernah melakukan yang lain-lain. Gitu Gimana ya. dong Bu? Kan biasanya, apa namanya, siswa itu kan senang dengan yang, apa namanya, yang baru-baru gitu, eee apa namanya, ibu kan ngajarnya tuh kayak monoton gitu mungkin. Jadi dia mereka itu merasa kayak, "Ah, gitu-gitu terus." Apa, ibu nggak pernah, memikirkan atau gimana, apa sih gitu, apa namanya, inovasi terbarunya gitu? Apa ada pernah Hmm, terpikir gitu, oh inovasi berarti baru? saya harus eh, membuat pembelajaran itu harus menarik ya kira-kira ya? Mungkin biar biar anak-anak itu, kayak suka gitu dengan pembelajaran Ibu, kalau Ibu datang langsung, "Wah, Ibu," gitu. Nah, kayak gitu. Hmm, Dicoba cari apa sih inovasinya yang menurut, siswa Ibu tuh menarik gitu. kayaknya saya harus mengubah metode mengajar saya deh Bu. Juga dengan menambahkan apa namanya media mungkin ya, bisa kali ya? Bagus. Kan media-media sekarang kan, banyak tuh, Bu. Kalau menurut Ibu, media yang disukai anak-anak itu apa aja, Bu? Kalau saya lihat-lihat di sosial media sih kebanyakan kayak ice breaking gitu Bu, terus penggunaan teknologi kayak make LCD dan proyektor Nah, serta itu laptop gitu tuh. nah, kan bisa oh kan, Bu. Jadi misalkan, Ibu ngajar, nggak harus, monoton seperti biasanya, gitu. Jadi Ibu itu ngajarnya pakai metode yang Ibu sampaikan tadi, bisa lewat ice breaking tadi kan, kata Ibu. Jadi kayak anak-anak itu lebih kayak semangat gitu kan, Bu. Lebih semangat mereka, belajarnya. Jadi dia nggak ada ngantuk lagi, ya kan, Bu? Ya iya ya bener ya. Kayaknya akan saya lakukan deh Bu itu Bu. Hmm, terus, apa namanya, rencana Ibu untuk, eee, itu tuh kapan, Bu? Biar biar kan Sepertinya heeh, sepertinya akan saya terapkan hari Senin depan. Soalnya kan ini sudah masuk weekend ya. Ini sudah hari Sabtu, besok hari Minggu. Jadi tidak akan bertemu dengan anak-anak. Jadi mungkin akan langsung saya iya. terapkan hari Senin saja. Nah jadi, kan hari Senin kan Ibu, mau melakukan aksi nyata nih eee, terus, untuk mencapai aksi nyata Ibu itu, diperlukan apa aja gitu? Tentunya saya perlu medianya sih Bu, kayak Mmm. alat-alat atau bahan-bahan penunjang untuk membuat medianya juga, terus perlu referensi juga, kayak gitu Bu. Mmm. Nah, berarti Ibu harus mencari, medianya yang bagus, terus tuh, referensinya. Jadi, kalau bisa supaya anak-anak itu jadi suka gitu. Oke, 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 siap Bu. Baik. Terus, eee, Ibu itu, kan apa namanya, mulai dengan hari Senin. Apakah itu berkelanjutan atau berkomitmen Ibu, supaya supaya rencana itu berjalan dengan lancar atau gimana, atau seterusnya gitu? Oh, tentu, tentu. Demi eh, apa ya? Demi kenyamanan anak-anak saya untuk belajar di kelas, sepertinya tentu saja akan saya kelanjutkan, Bu. Seberapa yakin sih Ibu, bisa menerapkan itu? Em, Meskipun belum 100, tapi saya yakin 90% bisa. Mmm, Yakin. oke.
Semoga, Ibu bisa dapat menerapkan itu. Nah, dari pembicaraan kita tadi, Ibu bisa menyimpulkan? Oke, jadi sebenarnya yang diperlukan anak-anak didik saya itu hanyalah sebuah Mhm. metode yang lebih baru yang membuat mereka, merasa penasaran gitu ya, daripada metode ceramah dan menulis teks ataupun textbook lainnya. Jadi saya juga harus melakukan perubahan metode pengajaran dengan menambahkan media, menambahkan ice breaking, mengajak, belajar di luar, mungkin seperti itu yang dapat saya Nah, simpulkan kan dari itu jadi kayak kayak jadi menarik gitu kan, Bu. Jadi setiap minggunya kayaknya, siswanya itu, "Ah, apalagi nih, yang diajarin Ibu, pasti pasti seru nih kayaknya." Nah, jadi kan kayak gitu siswanya, kalau Ibu punya inovasi-inovasi terbaru ketika masuk ke kelas, biasanya gitu, oke, Bu. baik, bisa saya pahami. Terima kasih banyak ya Iya. Ibu Iya, Yulis. sama-sama. Nanti kita sharing-sharing lagi ya. Siapa tahu, saya atau Ibu punya masalah, jadi kita sharing. Oke, siap. Terima kasih banyak ya. Saya sekali lagi ya, Iya, Bu. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.